Selamat berjumpa dengan reporter Suara TV Jogja. Banyaknya kalurahan di Bantul, Yogyakarta, yang dikukuhkan sebagai Kalurahan Tangguh Bencana, masih perlu diadakan monitoring dan evaluasi. Ini semua untuk mengetahui, apakah kalurahan tersebut bersama FPRB-nya sudah melaksanakan garis yang ditentukan, juga untuk menjaring keluhan di tiap kalurahan, sehingga ke depan FPRB bisa bermanfaat bagi kalurahan dan masyarakat secara efektif. Berdasarkan data, jumlah relawan di Bumi Projo Taman Sari Bantul hingga kini mencapai 3.000 lebih. Mereka sudah dibekali berbagai keterampilan dan fasilitas, serta melakukan kegiatan kerelawanan secara ikhlas. Tetapi masih diperlukan adanya sinergitas kolaborasi, baik pemerintah atau swasta, sehingga memperlancar kegiatan kemanusiaan. Hal itu muncul dalam acara Monef yang dilakukan BPBD Bantul bersama FPRB Bantul pada Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025 di Aula Kapanewon Kretek Bantul, yang dihadiri Parjono Jawatan Keamanan Kapanewon Kretek, Kapolsek Kretek Bantul AKP Sutrisno SHMH, Wakil dari Koramil, Bambang Hudalyanto SH, Budianta AMD, Fatah Yogo Yudanti dari BPBD Bantul, Waljito SH Ketua FPRB Bantul, serta lurah dan pengurus FPRB se-Kapanewon Kretek Bantul. Seusai acara tersebut, Fatah Yogo Yudanti dan Waljito SH kepada Suara TV Jogja mengatakan, selengkapnya ikuti yang berikut ini. Jadi yang melatar belakangi dilaksanakannya Monef Kaltana dan FPRB itu tidak hanya satu, tapi kalau tadi yang sudah kami sampaikan itu ada 3 nih. Jadi yang pertama karena ada temuan di LHP BPK pada akhir 2024 lalu tentang Kaltana dan FPRB yang perlu segera kami tindak lanjuti begitu. Kemudian yang kedua itu karena hasil penilaian ketangguhan desa yang dilakukan melalui platform katalog kesiapsiagaan BNPB itu belum bisa secara maksimal kami pantau, kami verifikasi dan juga kami manfaatkan, termasuk kalurahan manfaatkan, sehingga kami merasa kami butuh tools Monef yang lebih ramah bagi kami dan juga nantinya dapat dimanfaatkan oleh kalurahan, mudah diakses ngaten nggih. Kemudian yang ketiga tentu sebenarnya ini landasan pertama nggih. Jadi memang berdasarkan mandat pada Perkap BNPB nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman kalurahan atau desa tangguh bencana itu ada mandat bahwa Kaltana yang sudah didampingi itu perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan juga pelaporan agar supaya kita bisa memantau seperti apakah pelaksanaan Kaltana ini sudah berjalan dengan baik, sudah efektif, efisien dan berdampak yang positif bagi ketangguhan masyarakat di kalurahan. Mekaten. Potensi relawan di Kabupaten Bantul itu sangat luar biasa, padahal menurut data dari BPD lebih dari 3.000. Hendaknya potensi relawan yang sudah besar itu bisa dimanajemen dengan baik dan bisa dibentuk sistem sehingga mereka bisa optimal dalam rangka upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana. Keikhlasan mereka sudah cukup, kemudian kapasitas harus ditingkatkan, tetapi yang tidak kalah penting adalah fasilitas sarana harus juga dicukupi. Bagaimana dengan keikhlasan dan peralatan saja tidak cukup, sehingga harapannya terkait dengan anggaran ini juga harus dipikirkan. Kalau di level desa, karena sudah ada Permendes nomor 7 tahun 2023 terkait dengan dana desa bisa dipakai untuk penanganan kebencanaan, maka terkait dengan operasional relawan ini juga harus diperhatikan. Jika peralatan sudah cukup, kemauannya sudah cukup, kemudian fasilitas yang ada sudah memadai, maka harus ditunjang juga dengan fasilitas yang lain yang normatif. Bagaimana dia harus bekerja, menjalankan misi kemanusiaan ini bisa berjalan dengan baik, dan kemudian mereka juga terlindungi dari keselamatan ketika melakukan respon. Dengan sinergitas kolaborasi antara relawan, pemerintahannya, kemudian sistem relawan yang sudah terbentuk ini dengan kapasitas yang cukup, maka
nanti relawan bisa maksimal dan optimal dalam menjalankan misi kemanusiaan. Reporter Suara TV Jogja, Saimo, mengabarkan. Jangan lupa like, subscribe dan share.